semuanya, nama saya Risha Mutiara. Di video ini saya akan mengapresiasi drama Korea Reply 1988 episode 17 sebagai bahan untuk tugas akhir mata kuliah apresiasi bahasa dan seni. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang deskripsi dari drama Korea tersebut. Reply 1988 merupakan salah satu drama Korea dengan rating tertinggi yang tayang mulai November 2015 hingga Januari 2016. Drama dengan jumlah episode 20 ini mengisahkan tentang persahabatan 5 orang teman dan kekeluargaan antar tetangga yang tinggal di sebuah gang bernama Sangmyeongdong. Seperti judulnya, drama ini berlatar tahun 1988 yang dapat membuat penonton kembali pada tahun tersebut sesuai dengan keadaan di Korea Selatan yang mungkin bisa relate pada kita. Dan untuk yang belum lahir pada tahun tersebut dapat merasakan kehidupannya di mana kekerabatannya sangat erat sebelum ada teknologi. Seperti yang kalian tahu, drama Korea biasanya identik dengan kisah romans yang bikin baper-baper kan. Tapi untuk drama ini, kapabilitas genrenya tidak hanya pada romans saja, ada family, komedi, social life, dan romance yang gak kalah menarik dan bikin greget. Semuanya pas pada porsinya masing-masing. Familinya sangat harmonis antara orang tua ke anak, kakak ke adik. Social life-nya juga sangat hangat, kekerabatan akrab antar tetangga dapat dilihat dari tiap tetangga yang sangat peduli satu sama lain. Komedinya juga tidak terlalu dipaksa dan terkesan natural. Intinya drama ini sangat ringan dan fresh karena cerita tentang keseharian anak SMA dan keluarganya yang bertetangga sejak kecil. Oh ya, jangan lupa untuk siapin tisu karena di tiap episodenya bakal ada scene yang bikin kalian nangis. Sebelum masuk dalam apresiasi, saya akan menjelaskan mengapa memilih episode 17 sebagai objek apresiasi saya. Reply 1988 ini merupakan drama Korea favorit saya yang sering saya ulang karena kehidupannya relate dengan saya dan membuat saya teringat masa kecil saat hidup bertetangga seperti di Sangmyeongdong. Episode 17 dengan judul episode Hidup Adalah Ironi menurut saya sangat memotivasi dan merefleksikan perasaan kita sebagai remaja yang khawatir dengan masa depan, tidak tahu apa yang ingin dilakukan dan tidak tahu ingin menjadi apa. Kebanyakan scene-nya membahas tentang impian dan harapan. Episode ini terdapat banyak scene-scene yang memorable dan memberi banyak kesan pesan dari tiap dialognya. Ada beberapa scene yang saya suka dan perlu di-highlight dalam tiap dialognya. Yang pertama adalah saat scene Jungwan atau Jungpal sedang melihat bintang jatuh bersama kakaknya. Kakaknya berkata, ia tidak ingin adiknya masuk angkatan udara karena dirinya. Ia ingin adiknya melakukan apa yang ia inginkan. Di sini saya suka dengan karakter Jungpal yang cuek, namun sayang dengan orang di sekitarnya. Dia sangat sayang dengan kakaknya sampai ingin mewujudkan impian kakaknya. Saat kecil, ia berjanji ingin menjadi Maradona untuk kakaknya dan mewujudkannya dengan berusaha keras dalam sepak bola. Saat beranjak besar, kakaknya berkata ingin menjadi pilot, tapi tidak bisa karena keterbatasan yang dimilikinya. Jumpal mendengar itu dan ingin mewujudkan impian kakaknya. Maka dari itu, ia ingin masuk angkatan udara sesuai dengan keinginan kakaknya. Setelah itu ada scene saat para orang tua membahas tentang impian mereka dan harapan untuk anak-anaknya. Setiap orang pasti memiliki impian, namun tidak semua dapat mewujudkannya. Seiring berjalannya waktu, terlebih bagi yang sudah memiliki anak, impiannya hanya berupa harapan agar anak-anaknya selalu sehat dan dapat menghadapi dunia tanpa cemas. Para ayah dan ibu memiliki impian masa lalu yang tidak terwujud. Meskipun begitu, sekarang ia memiliki fokus utama untuk anak-anaknya. Mereka mengkhawatirkan anak-anaknya agar meraih impiannya dan menjadi apa yang mereka inginkan. Dan yang terakhir adalah scene saat Doksun dan ayahnya sedang duduk di tangga depan gang. Doksun yang tidak terlalu pintar dalam akademik dengan peringkat sekolah di urutan akhir-akhir merasa khawatir tidak dapat berkuliah. Ia berkata pada ayahnya untuk tidak membencinya bila ia tidak dapat berkuliah. Lalu ayahnya berkata untuk jangan khawatir dan jangan menyerah serta tetap terus berusaha. Sebenarnya, scene ini adalah lanjutan dari scene sebelumnya di mana para orang tua sedang membahas tentang impian dan harapannya. Lalu Doksun bertanya pada ayahnya apa impian, dan ayahnya berkata bahwa impiannya hanya memastikan semua anaknya sehat dan tidak pernah sakit. Ia tidak pernah bermimpi akan bekerja di bank, hanya saja ia harus bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarga. Dari sini dapat disimpulkan bahwa impian orang tua adalah mewujudkan impian anaknya
dan memastikan semua anaknya sehat dan dapat menghadapi dunia tanpa cemas. Setiap orang tua ingin semua anaknya sukses di jalan masing-masing, dan setiap orang tua pasti mendoakan untuk keberhasilan anaknya. Dan sejujurnya, kekhawatiran dan ketakutannya juga sebagai pelindung agar anak-anaknya dapat menjadi pribadi yang mandiri, tangguh, dan dapat menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Banyak sekali pelajaran dan kesan yang dapat diambil dari episode ini, mulai dari seorang adik yang mewujudkan impian kakaknya karena keterbatasannya, meskipun itu bukan yang ia mau, tapi ia tetap menjalankannya dengan ikhlas. Lalu ada impian orang tua yang tidak terwujud. Seperti yang dapat kita lihat, banyak dari para orang tua ingin menjadi penari, seniman, artis, atau yang lainnya. Namun itu semua hanya masa lalu, dan fokusnya sekarang adalah untuk mewujudkan impian anaknya. Dan ia tidak pernah menyesal akan itu semua. Secara keseluruhan, drama Korea ini sangat bagus dan hampir tidak ada celahnya. Namun jika saya harus menentukan satu kekurangan, mungkin ada pada durasinya. Adanya yang lumayan lama dengan jumlah episode sampai 20. Biasanya yang saya tonton kisarannya sekitar 1 jam berapa belas menit sampai 20-an menit tiap episodenya. Tapi ini sampai 1 jam 50 menitan. Meskipun begitu, saya tidak merasa bosan karena sangat menikmati tiap scene yang lucu, relate dengan kehidupan sehari-hari, dan banyak kesan dari tiap dialognya. Juga kekerabatan tiap keluarga dan persahabatan anak-anaknya yang sangat hangat. Sekian video apresiasi dari saya. Terima kasih.